kenapa kok sekarang Ustadz Mustafid itu sudah gak di Azair? Ini pasti kalian kan pada kepo. Ini jawabannya. Kenapa sudah gak aktif di Azair? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman, kembali lagi di channel saya Hidayat Chef. Yang kesempatan ini kita bakalan podcast bersama bintang tamu ini yang paling hits ya, lagi hits ya, dengan suara lengkungannya itu yang tinggi, yang bikin candu pokoknya ini. Siapa dia kalau bukan Ustadz Mustafid? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Tad sudah menyempatkan waktu kita waktunya main ke sini. Alhamdulillah Tad. Sibuk banget ya Tad? Iya, disibuk-sibukan ya. Tapi tetap si ada sholawatnya lagi terus. Insyaallah. Ini rencana acara di mana ini Tad? Malam ini saya ada jadwal di Karangreja, Purbalingga. Malam ini ya. Malam ini. Kemarin di Tadi malam di Nusa Wungu Cilacap. Oh, terus transitnya di Purwokerto. Transitnya tadi di Purwokerto. Alhamdulillah bisa mampir ke sini, guys. Wah, oke Dan. Ini seperti biasa, ini udah banyak pertanyaan dari fan-fannya Antum ini. Ya bukan fan Ana ini, banyak fan Antum malah. Asik. Fan bersama, Bin. Siap. Pokoknya nak lagi acaranya Antum, fan-nya Antum. Yeah. Kita fan-nya Ana. Ini banyak pertanyaan Dan. Ini buat teman-teman emang banyak banget, mungkin ada ratusan lebih, cuman saya ngambil beberapa poin aja karena takut nanti waktunya udah kepepet ya. Ini Dan. Oh ya, perkenalan dulu Dan. Ya. Ini Ustadz Mustafid asli namanya siapa? Terus rumahnya di mana dan umur berapa? Aduh. Umur ya, Bib. Harus dijawab banget itu. Terserah. Kalau masih 20 apa 25 gitu kan. Ya nama sesuai yang sudah dicantumin itu kan, Mustafid. Terus apa ini? Terus apa tadi? Tinggal alamat aslinya. Alamat asli saya kelahiran Pemalang dan tinggal di Pemalang, istri orang Pemalang juga. Oh, ini masih jomblo bangga ini Dan. Makanya langsung aja dari awal wes. Langsung. Udah nikah. Udah nikah. Dan alhamdulillah juga anak. Baru kemarin berapa? Alhamdulillah 8 bulan ini, iya. Kembar ya Dan? Iya. 2, 3. 2. Oh, kembar 2. Udah punya anak ya. Jadi jangan ngarep ya. Oke Dan, nih pertanyaan pertama ya. Awal mula Ustadz Mustafid ini masuk ke dunia qasidah sholawat ini kapan? Awal mula tuh masih kecil banget, Beb. Masih kecil, masih SD sekitar kelas 5. SD sekitar kelas 5. Tuh sekitar tahun 97. Wah, kita baru lahir. Itu kita enggak usah jawab umur kita tadi ya. Sudah terjawab ya. Iya, 97, 98 itu awal mulai. Ya bukan terjun sebagai vokalisnya mungkin enggak, tapi lebih ke kita mengenali sholawat, mempelajari lagu-lagunya gitu. Terus mulai Antum masuk dunia ngisi atau apa, pernah mungkin mengikuti apa jadi vokal atau rebana itu? Awal dulu kita mungkin apa kalau sekarang munsyid ya. Iya, munsyid. Nah, munsyid itu kita munsyid musola atau masjid. Awal-awalnya. Jadi waktu kecil itu saya teman-teman juga biasa ngisi azan itu, muadzin, terus sebelum sambil menunggu imam kita sholawat dulu, sholawat langitan, sholawat cinta Rasul sambil menunggu jamaah itu. Lah akhirnya ada beberapa jamaah, mungkin banyak juga yang komentar, iki cah cilik isopon, kok iso sholawatan, suarane lumayan dulu. Iya. Akhirnya kita coba ya menjadi motivasi kita lah untuk belajar dan belajar lagi, mendalami lagu-lagu sholawat. Berarti emang udah dari kecil itu? Itu berawal dari musola. Iya dari musola, dari masjid itu. Itu berarti tahun di 2000-an masuk udah. Ya 98 itu. 98. Ya? Saya berarti baru umur berapa waktu itu? 4 tahun. Ini udah masuk ke dunia sholawat. Mantap. Lah terus ini
kan udah dari situ lah mulai berkembangnya, terus antum kira-kira ini sampai bisa seperti ini itu dulu itu ada pernah bayangan nggak? Membayangkan untuk supaya Iya, terkenal, supaya ya sama sekali belum. tidak. Soalnya dulu kan juga apa namanya sholawat nggak seperti Enggak, zaman ya. sekarang. Ya, jadi dulu kita itu seneng sholawat, ku sama sekali bukan karena lingkungan. Iya. Beda sekarang kan. Sekarang, Kalau sekarang semua masyarakat itu sudah cinta sholawat semua. Lalu dulu kita terus paling keluarga gitu nyetel kaset pita itu sih. Iya, Kotaan kecil itu. Dulu kan, tapi pernah punya idola enggak dulu tentu? Iya, idolanya Habib Haddad Alwi. Iya, dulu kan viralnya sholawatnya ya, itu. Ya. Terus Qasidah Langitan itu juga masyhur Iya, itu. Langitannya itu. Oke, Dad. Ini mulai ya. Baik, Dad. Terus pertama ini, Dad, pertama awal mula antum ini masuk grup itu di grup apa? Mungkin grup apa namanya? Majelisnya atau apa? Tahun 98 saya mulai ikut bergabung dengan jamiah pertama saya. 98. Namanya Asyifa. Pemalang. Jamiah Pemalang, masih satu kampung, tepatnya di Desa Bedurungan, Pemalang. Saya masuk grup situ, terus ya biasa. Semakin kesini aktivitasnya sudah beda. Saya sudah pindah sekolah. Waktu itu MTS-nya kan udah di kota, udah beda kecamatan ya kan, jauh dari anak-anak Sibolang yang biasa mandi di kali. Nah, ini iya ke kota dikit. Terus kita tambah relasi, tambah konco-konco. Akhirnya kita direkrut oleh jamiah lain. Nah, terus ya akhirnya terus aktif lagi di forum Maulid Simduduror Kabupaten Pemalang. Itu udah mulai masuk sebagai jamaah, sebagai penderek. Setiap ada rutinan setiap bulan kita datang sebagai pengunjung, sebagai jamaah. Kalau sekarang apa? Haidar Mania lah mungkin. Syekh Mania. David Mania sekarang. Asik. Berarti itu awal ya. Awal ya. Tapi posisi jadi jamaah. Penderek lah pokoknya. Ya. Terus naik lagi. Berkembang lagi. Ya, kita terlibat di pembagian penampan. Berarti udah pernah merasakan posisi posisi itu pastinya. Iya, berarti makanya kayak kita orang, saya yakin kita bisa seperti ini kan karena proses. Iya, akhirnya kita dekat dengan Habaib, ada Habib Ridho, ada Habib Muhdor Asgar Pemalang, wasilah kita aktif di peranan forum Maulid Simduduror itu, kita akhirnya bisa dikenal poro ndoro-ndoro itu. Masalah ya? Nggih, masalah. Dan itu nikmat luar biasa. Kalau sekarang kok kemudian banyak sih prosesnya gimana, atau kok bisa seperti sekarang ini, gimana prosesnya? Ya itu mungkin bagian kecil daripada berkahnya para beliau. Baru bagian kecil aja. Guys, kunci ini. Berkah dari Habaib termasuk salah satu yang bisa menjunjung derajat kita. Apalagi berawal dari derek, sekarang malah didereki. Ya mboten masih derek bener. Ya itu udah masalah. Berarti itu semua kembali lagi kepada kita. Dan kalau proses itu diceritain juga mesti kan nggak selesai sampai subuh. Iya, berapa tahun bisa sampai segini. Nah, terus lanjut lagi, masuk lagi. Siap. Setelah dari itu prosesnya. Nggih, terus saya itu masa kecil nyantren mondok di Jawa Timur. Terus ngaji sama kiai-kiai Pemalang juga. Tapi pas mondok juga udah main qasidah juga. Enggak juga, Bib. Kita mondok ngaji ya? Terus paling kalau di pondok itu, di Pondok Langitan itu setiap malam Rabu itu kita baca burda. Malam Jumat ada Jaliatul Qadar, ada Maulid Tiba, Maulid Al-Barzanji, Manaqib juga itu. Jadi mungkin belajar dari situ, Bim.
Belajar dari situ kita mengenal majelis kan. Mulai ya. Iya, di rumah sudah kenal dengan para habaib, masuk pondok juga yang kebetulan Langitan itu termasuk salah satu pondok sing Masya Allah paling apa ya, yang sholawatan banget gitu Iya. loh. Setiap ada acara apa itu termasuk sholawat pasti. Langitan terkenal Iya. itu. Oh, Masya Allah. Nih Dad, lanjut lagi. Sebelum lanjut, ini ada pertanyaan. Dad, resep biar suaranya itu kuat dan bisa merdu seperti Ustadz Mustafid itu ya apa Dad? Itu ada resep khususnya nih, Resepnya kira-kira. resepnya makan yang keras-keras, Beb. Makan yang keras. Kayak batu, bata. Oh, siap. Oh, Enggak, Beb. Ya latihan, Beb lah. Ah. Latihan secara kontinu, latihan sampai suara habis. Ah. Kita suara habiskan untuk sholawat, untuk ngaji, atau azan juga bisa buat kita latihan. Kalau sudah habis, besoknya latihan lagi. Besoknya latihan lagi. terus kalau makanan minum ada yang harus Makanan jamu atau apa minuman, fisiknya ya. biar kuat gitu. Jamu kuat, Beb. Stamina guys. Enggak, Beb. Ya yang terpenting Ada yang di apa namanya ya? Kalau itu kan ada yang dinilari apa Mas? Ya dihindari apa enggak Hindari. itu kira-kira? kalau dihindari mungkin ya paling es aja, Beb. Es dikurangin. Ya, es dikurangin aja lah. Ngaruh coy. Apalagi kalau jadwalnya padat gitu ya. Ya kita perbanyak minum air putih, terutama yang anget itu. Es sementara libur. Libur dulu. Hmm. Suara emang ada punya pelatih emang udah dari keturunan. Apa mungkin satu keluarga suaranya emang kayak antum semua itu? Ini suara bagus itu kan bisa didapatkan oleh dua faktor. Satu faktor genetik. Biasanya suara bagus itu faktor keturunan. Tapi yang kedua juga bisa didapatkan dengan melalui belajar yang Latihan. kontinu gitu kan. Artinya tidak menutup kemungkinan orang yang tidak punya gen suara bagus, kemudian berarti nggak bisa jadi munsyid ya nggak juga. Semuanya bisa kalau mau latihan yang berkelanjutan. iya berkelanjutan itu. Antum dua-duanya dapat kayak ini. Kebetulan ibu itu qori'ah, Beb. Wah, pantas. Ibu qori'ah. Suaranya guys. Dan dari kecil kita sudah ada mungkin sarana untuk berlatih gitu kan. Dengan ibu, dengan Pak D, dengan Om, semuanya suara juga, Beb. Lingkungan mendukung, ada masjid juga buat praktek. Benar, mic gratis itu. Mic gratis betul. Oh. Akhirnya mungkin ya terlatih dan ya alhamdulillah Sampai sekarang ya. sampai sekarang. Mungkin nanti anak antum juga bisa terus ya. Cowok cewek. Mudah-mudahan amin. Pak Pangastuni, Bu. Kembar cowok cewek. Cowok. Cowok semua ya. Hasan wal Husain. Oh, iya, Hasan Husain. Semua itu. Calon. Amin. Munsyidain. Amin. Hebat. Oke, jadi buat kalian kalau pengen suaranya itu menjadi munsyid itu ndak harus punya keturunan. Asal mau latihan, mau terus-terusan ya bisa. Bisa lah. Jadi, yang penting saat kita melantunkan sholawat itu disampaikan dengan hati, biar nyampe sampai hati. Iya, apa yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Asli, makanya kan dari hati untuk yang dicintai, guys. Dicintai Habib Bedar dan Ustadz Mustafid. Oke, lanjut lagi. Jadi nggak ada pantangan cuman es ya. Okay. Kalau minum makanan tuh biasa. Ya sama istirahat juga, Bib. Istirahat Istirahat utama banget. Itu harus waktunya harus panjang kalau istirahat. Kalau istirahatnya cuma setengah jam, 1 jam, 2 jam aja masih kurang, Bib. Masih. Wah, suaranya capek. Tapi pernah nggak pas lagi manggung itu udah sampai udah bengek ya, Ya, bolak-balik, Bib. Aneh itu punya pengalaman. Waktu apa ya pengalaman lucu? Iya. Gitu. Waktu itu anak acara di Cirebon. Ya, Diundang sama Gus Faris, Pondok Pesantren An-Nadwah Buntet Cirebon. Waktu itu siang jadwal di Pulau Sari Pemalang, malamnya di Cirebon. Nyampe lokasi pondok santri jamaah semuanya udah siap karena di pondok kan mulainya gasik gitu kan. Lah saya nyampe sana ditanyain sama Gus Faris, dari Pemalang jam berapa? Jam 5, Gus. Anak jawab
apa ngobrol aja udah enggak keluar suara, Bib. Loh kok suaranya ngono? Ngapunten, Gus. Suara saya habis. Waduh, piye? Belum itu ya. Iya, belum qasidah buat nyuara yang enggak pakai nada tinggi aja suaranya habis enggak keluar. Terus akhirnya gimana? Ya akhirnya kita tetap maulid. Maksimal mungkin ya. Tapi ya suaranya dan rasanya juga nggak pede kayak kodok. Iya. Kasihan berarti pada nungguin. Nah, besoknya masih ada 3 hari jadwal di Cirebon, Indramayu. Akhirnya panitia yang kebetulan malam itu hadir, kita ngapunten besok acara cancel kalau bisa karena kondisi tidak memungkinkan. Kemudian panitia, mboten Gus, apa mboten Mas, itu harus tetap dijalankan karena kita baru pernah ngadain acara tersebut. Wes sing penting jenengan ki teko ora selawatan ora kayak iki. Ndak selawat ndak apa-apa, yang penting hadir. Akhirnya Gus Faris pesen sama panitia yang hadir itu. Wes Mas nek ngono sesuk siapkan tempat istirahat. Terus madu sama telur ayam kampung. Oh, itu mungkin buat, termasuk. Iya, buat topping. Itu kalau buat stamina cocok ya. Kalau kondisi capek terus suaranya habis, bisa itu tipsnya. Alhamdulillah malamnya suara keluar lagi. Ya 50%. Ya kasihan kalau dibatalkan kan juga apa mungkin udah iya makanya. Kita datang aja mungkin ngeliat itu udah nggak kecewa lah. Nah, kayak Ustaz kan kita dengar cuman biasanya di YouTube, di MP3 Bang, musik-musik ini bisa ngarep-ngarep real, lihat nyata langsung kan, wah suatu kebahagiaan mungkin, masalah. Insyaallah. Asik. Ini juga kita masalah buat kedatangan. Insyaallah. Ngopi dan ini Maryam. Ini kopinya Cafe Toast the Ocean Jet. Iya, ini judulnya Rutang. Iya. Karena sebenarnya saya dari kemarin jadwal sama masalah susah banget Des. Ini baru bintang tamu ya, mungkin karena waktu ini bisa, saya nggak bisa. Misalnya ini pas ya bisa, soalnya kalau datang ke Purwokerto nggak kesini tuh hati-hati. Iya nggak afdal. Iya. Sohibul Purwokerto kan. Oke, itu buat teman-teman ya, sedikit ada resep dan motivasi. Telur madu itu kalau stamina itu emang bagus. Oke Dad, lanjut Dad. Sekelas nih Dad, ada hater nggak? Kalau ada gimana nanggepinya? Maksudnya posisi antum tetap ya, yang suka mesti kan banyak, tapi dibalik ada yang suka mesti juga ada yang nggak suka. Ya mungkin hater itu berarti pembenci ya. Ya apa ada yang mungkin nggak suka, apa mungkin ngomongin di belakang, itu kan pasti ada. Ya mungkin gimana? Ada. Ya nggak ada, no comment. Iya biarin aja. Iya biarin aja. Kita terlalu sibuk sama ya, orang kita nggak mikirin kita. Iya. Waktunya juga nggak ada, ngapain? Nggak ada waktu. Iya. Benar tuh guys. Jadi kalau ada orang yang nggak suka sama kita, itu tandanya mereka perhatian sama kita. Yang penting kita nggak punya orang yang kita benci. Betul, yang penting, orang mau benci kita, mau sayang kita, silahkan. Itu udah wajar. Iyalah. Yang penting kita nggak musik mereka. Itu asik. Saya juga banyak itu, tapi yang nggak suka 1, yang cinta 1000. Wah, ketutup pakai web. Gak zamannya Mas. Oke, lanjut lagi nih Dad. Antum kan Pemalang. Iya. Tapi kok setelah dari Pemalang bisa masuk di wilayah Pekalongan, itu gimana awal mulanya? Jadi dulu sebelum saya ikut Az-Zahir itu ada. Ini udah umuran berapa kira-kira? Tahun berapa itu? 23-an udah. Berarti tahun 2000-an ke atas ya? 2000 ke atas sudah. 2012 12-an berarti. 2012, sekitar 10 tahun yang lalu. Itu sebelum Az-Zahir itu ada jamiah namanya Babul Mustafa. BBM. Yang kita kenal BBM itu kan juga jamiah atau majelis di bawah bimbingan beliau Habibuddin. Sebelum Az-Zahir. Sebelum Az-Zahir. Saya masuk ke Pekalongan itu diajak sama Mas Muna. Oh ya. Waktu dulu itu trennya masih Al-Mursyidin, Babul Mustafa. Oh, tapi beda. BBM sendiri, Al-Mursyidin sendiri, cuman itu kan viral tuh, rame juga. Iya, dua-duanya itu biasa ngiring Habibuddin. Awal mulanya. Awal itu Ana sama Mas Muna itu di BBM, terus ya berjalannya waktu
lahirlah Majelis Az-Zahir. Oh. Tapi orang-orangnya ini sama. Orang-orangnya enggak sih, Beb. Sebagian dari Al-Munsidin ada, Mas Luki, Mas Cipto, Mas Isat itu dari. Oh ya, Mas Luki sebelum dari dari Al-Munsidin. Terus dari Babul Mustafa mungkin saya. Terus ada dari Jamiyah Al-Fatihi, Mas Takim, Mas Afi itu dari Al-Fatihi itu. Oh. Itu berarti dari berbagai majelis terus ngumpul jadi ya, satu lagi. Kebetulan dari beberapa Jamiyah tersebut ya gitu. Ya natural aja, Beb. Iya. Alami aja. Bisa. Dan terus lanjut lagi tuh. Terus waktu itu kalau nggak salah Majelis Az-Zahir itu masih baru acara di Pemalang. Terus saya yang kori, yang ngaji, masuk kori, saya sebagai pengisi kori. Terus ketemu sama teman-teman Az-Zahir, itu kan kayak kita ketemu teman-teman Al-Munsidin dulu. Iya, sama. Jadi kayak reuni gitu ya. Reuni. Rahat, ngobrol, terus ya itu diajak safari dakwahnya Az-Zahir awal waktu itu. Ayo somelu toran, bisa ikut kan? Siap. Itu di apa pas posisi antum masih di Pemalang apa? Masih Pemalang. Iya. Maksudnya bisa ikut untuk acara-acara beberapa hari itu, Beb. Iya, awalnya kan gitu. Terus karena biasa bareng, akhirnya ada rekaman vol 1 itu viral. Nah, saya ikut. Nah, terus tambah, semakin kesini akhirnya kita direkrut di Az-Zahir. Ya? Iya. Itu kan pernah tuh kayak pas sama Habibidin Antum itu belum Az-Zahir ya apa ya? Belum, masih BBM, Babul Mustafa. Iya, kan pas awal pertama di Purwokerto kalau tidak salah. Di hallnya Mbah Malik ya? Iya. Di hallnya Mbah Malik itu masih Al-Munsidin. Masih Al-Munsidin. Kayaknya pertama Pekalongan ngisi atau Habibidin ngisi di Mbah Malik itu. Iya, awal-awalnya. Sekitar tahun 2016 apa ya? 16. Nah, sekitar tahun 2016. Oh, belum. 2014 apa 15 itu? Ya, pokoknya awal. Sebelum Az-Zahir. Itu masih Al-Munsidin. Nah, saya diajak. Udah mulai masuk-masuk itu. Iya. Diajak. Karena kebetulan mungkin Ustadz Nizar berhalangan nggak hadir. Iya. Oh, legend guru guru para munsid lah. Oh, guru kami. Kapan bisa kesini itu. Undang. Min, siap. Anda suruh ngisi acaranya kita sekalian, gampang gitu bisa dapat di sana. Terus lanjut lagi, udah mulai masuk berarti gabung ya. Berarti mulai antum diajak. Akhirnya saya mulai tahu Pekalongan itu kan. Mulai masuk Pekalongan itu hampir setiap hari itu ada majelis, Beb. Hampir setiap malam itu ada acara sholawatan dan itu pengunjungnya bludak, Beb. Rame, Beb. Terus saya tahu di Pekalongan, Pekalongan memang kota sholawat, kota santri. Dan apalagi juga majelis di sana kan banyak ya. Banyak, Beb. Ya termasuk tadi kayak BPM dan itu hidup semua ya. Iya, hidup semua. Bisa hidup semua gitu. Apalagi di bawah naungan Habibidin dan Kanjus Sholawat. Berkah ya. Iya, berkah. Iya. Luar biasa. Makanya waktu itu saya lihat di medsos jadwalnya bisa penuh kabeh, padahal ini satu kalangan, satu daerah bisa jadwalnya itu bisa full semua. Iya, full semua dan semua ada pengunjungnya semua. Iya. Ramai semua. Hebat itu. Digandrungi betul sholawat. Iki penggede ini iki sing marena kene. Nggih. Ya mesti Pak Abaye pokoknya lah pasti berkahnya gitu kan. Mantap. Nah terus itu berarti kan udah mulai masuk antum mulai diajak terus gabung Az-Zahir berarti tahun berapa itu? Tahun 2016. 2016. Jadi itu juga awal Az-Zahir. Az-Zahir mulai berarti dari awal emang antum ya, Tad? Iya, awal. Oke, kan ini udah mulai masuk di Az-Zahir. Az-Zahir kan sekarang juga majelisnya Masya Allah ya, udah bludak banyak banget. Dan rasanya itu gimana awal mula masuk di Az-Zahir? Apalagi dari kan Habibidin, Masya Allah itu. Mungkin kan dulu sama sekarang tetap beda lah. Ini cerita yang dulu-dulu. Iya. Ya seneng, Beb. Iya, antum kan bahasanya kan juga ikut awal kan mesti kan tahu sejarahnya apalagi sampai bisa sebesar ini. Ya,
pastinya seneng banget karena waktu sebelum Azair itu kan saya sudah kenal Habibuddin itu di Jamiah BPM waktu itu. Nah, kemudian kesini saya off di BPM, nggak aktif di BPM karena mungkin ya jarak bolak-balik ini lumayan. Terus saya nggak aktif, kemudian kok berkesempatan lagi bergabung dengan Jamiah Az-Zahir. Ini masuk Az-Zahir. Nah, yang paling penting kita katakan seneng ini ya bisa nyambung lagi dengan Habibuddin, dengan konco-konco kayak gitu. Berjuang lagi dari awal gitu kan. Dan yang di BBM sampai sekarang juga masih ada ya? Jalan BBM, terus kan ya? BBM masih. Iya. Sekarang malah sering bareng dengan Habib Alwi Al-Habsyi. Yang biasa gambus itu. Oh iya, paham ya. Ya, sekarang beliau yang sekarang beliau. Anak Habibie kan ya, yang aktif. Kalau wow. dulu kan BBM pasti dengan Habibuddin. Iya. Iya dulu. Sekarang ada Habib Alwi yang biasa. Habsyi ya, Iya, tapi tetap di bawah naungan Pakalongan semua. Iya. Itu yang bisa berkahnya sing angelen ngono ya. Bisa hidup semua makanya. Nggih. Bisa semua majlis. Wah, di Purworejo nak kayak gitu ya, Bang. Ya mesti di semua daerah aja kadang apa tuh antar majlis itu kayak apa ya saingan apa ini majlis ini kepengen memunculkan ini loh yang paling hebat paling aduh maksudnya nak kayak gitu kan hidup semua yang penting tujuannya emang apa ya ngajak sholawatan bisa ya persaingan itu wajar tapi ya itu harus sehat gitu kan dan jangan menjatuhkan saling menjatuhkan ini kalau bisa justru saling mengangkat kalau bisa harusnya ya. Misalkan kayak ada orang panitia yang suka Habib Haidar gitu, mau ngundang Habib Haidar. Terus Habib Haidar ndak bisa kan, beliaunya berhalangan. Terus Habib naik mustafid wae piye? Nah, bener kadang atau juga, begitu juga sebaliknya kan juga kadang kayak gitu kok. Iya. Terus saya enggak bisa tanpa para mustafid apa siapa? Menurut antum siapa Bib penggantinya antum kalau waduh angel iki, gak ono sing ganti. Saling menutup akhirnya kan. Makanya kalau bisa saling membuka ke yang lain. Kalau pengen ngundang mustafid bisa lewat manajemen. Itu beres. Siap. Aman. Jalur cepat lah. Kalau bingung pengen ngundang mustafid gimana bisa lewat manajemen saya. Nanti kita bisa kondisikan. Ya masuknya prioritas kalau itu, Beb. Ataupun pengen ngundang siapa yang Solo. Yang penting tujuan kita Banyumas itu harus jadi pecinta sholawat. Top. Oke, Dad, lanjut lagi. Ya, ini Dad yang banyak pertanyaan. Yang banyak ini termasuk pertanyaan dan mungkin kepo ya dan penasaran sama antum lah. Dan Beb tanyain dong, kenapa kok sekarang Ustadz Mustafid itu sudah gak di Az-Zahir? Ini pasti kalian kan pada kepo. Ini jawabannya. Kenapa sudah gak aktif di Az-Zahir? Ya, setiap orang ada masanya, Beb. Setiap masa ada orangnya. Jadi kalau sekarang ditanya kenapa sudah tidak aktif, ya mungkin masa aktifnya sudah. Tidak, bukan berlaku ya tadi. Iya, tidak aktif secara undangan kan gitu. Tapi kita masih nyambung. Setiap malam Jumat Kliwon kita juga aktif, hadir di depan maupun di belakang. Kita masih upayakan untuk supaya tetap hadir, istiqomah. Hubungan komunikasi tetap santri dengan guru, santri dengan kawan-kawannya ya harus tetap berjalan gitu. Jadi kalau setiap malam Jumat Kliwon ya panitia tidak bisa ngundang. Oh, udah tetap antum wajib. Iya, wajib hadir. Ya untuk pribadi saya kepingin tetap istiqomah gitu. Jadi itu aktif itu. Cuman nggak aktifnya di acara undangan tiap hari. Juga porsinya yaitu memang kehidupan udah beda-beda. Ya berputar terus, Beb. Iya. Ada regenerasinya kan. Dulu juga sebelum Az-Zahir saya masuk di BPM. Iya. Ya terus keluar dari BPM. Banyak juga yang nanya, kenapa keluar? Lah ada masuk ya ada keluar. Iya. Ada keluar. Alasannya kenapa? Kan rame itu, Beb ya. Iya, banyak yang alasannya kenapa? Alasannya apa? Alasannya yo pasti berputar, ada masuk ada keluar. Alasan secara khusus nggak ada.
kalau inginnya kita ya aktif terus. Iya, derek terus. Karena beberapa hal yang mungkin memang kita harus dan bukan masanya, udah porsinya juga udah mungkin iya mungkin. Dan mungkin salah satu faktornya ya jarak, Bib. Jauh. Iya, karena kebetulan personil Al-Zair yang paling jauh kan saya. Malang kan ya? Malang 1 jam. 1 jam. Bolak-balik 2 jam. Dulu masih pakai motor, Bib. Sepeda. Pakai motor. Supaya prihatin ya. Nggih, mboten prihatin, Bib. Seneng. Karena kebahagiaan. Iya. Ada kebahagiaan sendiri. Ya karena kalau cinta kan menjadi kekuatan. Betul. Udan-udanan iki gak krasa adem. Hujan-hujanan kita hampir tiap hari, apalagi kalau musimnya kayak gini hujan. Iya. Kita tiap hari pakai motor, pakai jas hujan. Jas hujan 5 hari rusak lagi. Ya karena kan pantura. Iya, benar. Kalau pantura ya wes. Tapi itu salah satu alus dakwah ya. Ya. Tapi itu belum apa-apanya sama perjuangannya Nabi kita. Ya belum apa-apa. Butiran pasir kita. Tuh, jadi salah satu alasan sudah nggak aktif, tapi komunikasi tetap. Komunikasi masih dengan teman-teman. Kayak kemarin acara Al-Zair di Pemalang juga kita hadir. Kita serawung, masih ngobrol-ngobrol. Kadang di WA juga. Kayak kemarin di hallnya Mbah Malik. Oh iya. Ya, Vikol sama Mas Din Fatur yang nerbang. Kadang sama Hafi, sama Luki juga. Mas Akim. Itu kan rahat kalau ketemu kalau ketemu Mas Akim kan rame. Kapan kita podcast kumpul di sini kayaknya rame banget ya. Setiap rutinan Kliwon juga kita masih ketemu. Ya masih seperti biasa. Berarti cuma emang bayangan netizen aja yang negatif, malah ya banyak yang tanya. Ya penasaran mungkin, Bib. Iya, makanya ini dituangkan semua biar kalian tidak penasaran. Kadang kan banyak yang bilang, wah ini paling crash, ini ada aduh ini apa, padahal itu semua tidak ada apa-apa. Ya. Itu buat teman. Jadi handphone tuh enggak usah ngada cerita. Gitu. Kadang di dalam organisasi wajar ya gitu, Bib. Ada masuk, ada keluar. Kadang pergantian ketua, pergantian anggota itu maklum. Dan saya yakin juga nggak cuma Jinon, di luar sana kan juga mesti banyak. ada. Banyak, makanya harus digarisbawahi. Ketika kita aktif kemudian tidak aktif, hubungan ya harus kita jaga tetap. Terus bukan berarti kalau kita sudah keluar nggak aktif kemudian ada masalah apa? Padahal masalah itu cuman karangan dari netizen. Andai aja biasanya. Iya. Apa mungkin? Saking keponya, wah iki mesti kayak gini, wah iki mesti kayak gini. Padahal ceritanya itu kayak gini. Oh, mantap. Saya juga jadi nggak penasaran. Nanti apalagi podcast kumpul semua, kan asik banget. Asik tuh. Iya. Bisa nanti agendakan. 20 orang atau 30 orang. Ada orang kuat yang ini ngomong. Rame, Bib. Oke, mantap. Ada lagi enggak yang mau disampaikan, dan pesan-kesannya atau apa? Pesan-kesan. Saya itu ya enggak ada pesan, cuman saya selalu teringat dawuhnya beliau Habibuddin. Itu jadi segala sesuatu yang pasti itu nggak usah kita terlalu pikirin. Kayak rezeki, mati, jodoh itu pasti. Jangan kita sibuk memikirkan sesuatu yang pasti. Tapi pikirkanlah sesuatu yang belum pasti. Kelak kita akan masuk surga atau neraka itu kan sesuatu yang nggak pasti. Iya, betul. Nah, dengan kita menghadiri majelis sholawat setiap hari, itu upaya kita untuk menggapai sesuatu yang belum pasti, yaitu syafaat Nabi, wasilah majelis, hadir majelis setiap hari itu. Mungkin itu pesan singkat, tapi menurut saya dalam banget. Dari Habibuddin. Saya masih kenapa sampai hari ini, sampai malam ini saya masih alhamdulillah berkesempatan ngisi-ngisi acara. Bahkan dengan sekarang kesibukan sudah ada anak-anak.
anak-anak kecil kan masih lucu-lucunya, Iya. masih butuh kita banget itu. Sementara kita bisa tinggalkan dulu untuk hadir-hadir majelis karena mungkin termotivasi dari pesan beliau. itu beliau Habibuddin. Masya Allah. Setidaknya juga kita ngikut jejak beliau Ya, dakwahnya. ya Iya kan. ya sedikit-sedikit Ya kita kan, walaupun iya kan, apa-apa, banyak tapi sekali belajar. pasti ya, apalagi apa ya, saya Habib maksudnya ya. Mari kita jadi Yeah. penderek itu di situ Yeah. menanan ya. Ya biar ikut berjuang orang nyumpeki penderek tapi mau mati gawe pusing. Iki contoh, soalnya kemarin saya pas tanya Mas Luki juga, wah maksudnya beliau ke ya sama Mustafid daerahkan Habibuddin itu Mas Allah nih buat teman-teman. Itu walaupun jarak sudah mungkin ya antum sama Habibuddin jarak tapi hati kan tetap Iya, harus itu harus. Ya artinya hubungan santri dengan guru itu tidak selalu kedekatan secara jasadiahnya tiap hari bareng, tiap hari majelis bareng kan enggak. Mungkin dengan segala Kita menerima pesannya, pesan-pesan iya, beliau itu. dengan kita setiap hari mendoakan beliau, dengan kita mengamalkan apa yang diajarkan beliau. Itu sudah termasuk. Itu kan sudah termasuk. Iya, bagian daripada santri menghormati gurunya. Makanya buat kalian yang punya guru ataupun itu walaupun caranya udah kita tidak terlalu dekat tapi jangan lupa selalu untuk mendoakan. Itu yang paling mudah gitu ya, Dad. Mantap. Oke. Oh ya, Dad, satu lagi, qasidah yang paling suka, favoritnya antum. Anak itu suka qasidah ya Sayyidah Sadat. Coba sedikit. Ya Sayyidah Sadat. Dinyanyi sedikit buat penenang hati kita. Ini biar yang udah pada kepo itu biar luluh lagi, biar nggak ada omongan jelek atau apa-apa. Ya. Ya Sayyidah Sadat ya bal hima, ya Sayyidah Sadat ya bal hima, ya man ala rusulil kirami taqaddama. Mantap. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyatanya nak ngelantunin sholawat itu suaranya bagus itu jenancep. Top. Mantap. Luar biasa. Semoga sehat terus dan oke, Amin, teman-teman, amin, ya rabbal alamin. pokoknya minta doanya semoga kita istiqomah. Amin. Ya. Dan mungkin cukup ya Bang, udah berapa menit? 40. 40, mantap. Ini durasi paling panjang, tapi ini biar membuka kekepoan kalian. Oke, teman-teman. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat ya. Intinya nantikan podcast kita selanjutnya. Nanti kita juga ngundang teman-teman kita lah, khususnya para masjid-masjid. Ini biar apa? Biar kita mengenal apa itu sholawat, mengenal diri kita itu gimana, dan perjuangan itu bisa sampai titik sekarang itu gimana. Oke, salam dari saya Hidar Al-Iskaf dan Ustadz Stafid. Semoga kita selalu bahagia. Oke, dari hati untuk dicintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.